Mingyu17 jelaskan kenapa dia menjadi penggemar Soobin Tomorrow by Together. Sulit untuk tidak jatuh cinta pada Soobin Tomorrow by Together, bahkan sesama idola K-pop pun bisa setuju. Seluruh keluarga HYBE kedapatan menyukai leader Tomorrow by Together selama The Game Caterers, terutama Mingyu17. Selama HYBE spesial di The Game Caterers, mereka memainkan random play dance. Soobin bertahan sampai akhir karena pengetahuannya yang mendalam tentang lagu-lagu K-pop. Mingyu tidak bisa berhenti memujinya dan terus menyatakan bahwa dia telah menjadi penggemar dan bahwa Soobin adalah cinta. Selama wawancara baru dengan Elle Korea, Mingyu diperlihatkan klip video seperti yang terlihat dari dirinya yang menyatakan fansipnya untuk Soobin. Dia ditanya apakah dia benar-benar menjadi penggemar Soobin hari itu. Mingyu menjelaskan betapa Soobin sangat mengejutkannya. Dia pikir anggota Tomorrow by Together itu pemalu, tapi ternyata dia sangat berbeda. Mingyu mengatakan, "Kupikir aku sangat terkejut hari itu. Dia sangat menawan. Kupikir dia jelas pemalu, tapi dia sangat menikmati momen itu." Mingyu sangat terkesan dengan pengetahuan Soobin tentang semua lagu dan berpikir bahwa kenikmatannya yang sesungguhnya sangat menawan. Jadi dia benar-benar menjadi penggemar. Mingyu mengatakan, "Aku tahu lagu ini, melihatnya senang menikmatinya dengan ekspresi ini, dia lucu. Sungguh menakjubkan bahwa dia tahu semua lagu. Aku menjadi penggemarnya hari itu." Di sisi lain, Soobin, Hyunjin dan Beomgyu kehilangan Yeonjun dan harus meminta bantuan Noah. Anggota Tomorrow by Together baru-baru ini terlihat di jalan-jalan Seoul. Mereka sedang syuting untuk episode berikutnya dari To-Do, variety show in-house mereka sendiri. Mereka semua terlihat mengenakan pakaian hitam yang ramah, kecuali Yeonjun yang entah kenapa mengenakan pakaian pangeran. Mereka sepertinya berburu sesuatu sebagai bagian dari permainan. Tentu saja, para pemuda itu memastikan untuk menyapa para penggemar yang berpapasan dengan mereka di jalan. Kita juga akan berteriak seperti itu kalau kita bertemu dengan 5 pria tanpa dada tinggi di luar kafe, tapi yang membuat Noah geli tanpa akhir adalah bagaimana mereka berhasil kehilangan jejak Yeonjun. Beomgyu, Hyunjin dan Soobin terlihat memburu anggota tertua mereka. Mereka akhirnya tidak punya pilihan selain meminta Noah di jalan. Beomgyu bertanya, "Kebetulan, apakah kamu melihat Choi Yeonjun?" Soobin mengatakan, "Ada yang melihat Yeon Junhyung." Hyunjin bertanya, "Ada yang melihat Tuan Yeonjun?" Fans berspekulasi bahwa itu bisa menjadi bagian dari permainan untuk To-Do yang bisa terdiri dari beberapa kecurangan licik, atau mereka bisa saja benar-benar kehilangan Yeonjun ketika tiba waktunya untuk pergi. Sepertinya kita harus menunggu untuk mengetahuinya. Menurut beberapa poster yang dipasang di dekat lokasi permainan, episode itu baru akan dirilis pada 21 November 2022. Yang kedua, VBTS menghangatkan hati ARMY dengan visual sebagai DJ radio. Baru-baru ini, VBTS dan Park Hyo-shin muncul sebagai DJ radio ganda khusus di Starry Night Kim Yana. V tersenyum saat dia dengan penuh semangat menyapa penggemar dengan Aegyo dan menggunjang beberapa model lucunya hingga saat ini. Klip video menunjukkan beberapa momen menggemaskan V mengakui ARMY yang datang berkunjung. ARMY yang memenuhi area tampilan dan menyemangati V dari pinggir lapangan, dan dia bahkan berjalan untuk menyambut mereka. Selain itu, ia dengan bersemangat menari untuk permission to dance di depan orang banyak dan bahkan membuat cover mini untuk Rush Hour Crush yang menampilkan J-Hope. Mengemaskan dari ujung rambut hingga ujung kaki, ia mempercantik t-shirt putih sederhana dan pakaian jeans dengan kardigan kuning cerah dan beanie hangat. Baik kamu menonton pertunjukan secara langsung atau online, V pasti merasakan cinta dari ARMY, dan wajah imut mustahil untuk tidak menyukainya. Dua, Jungkook jatuh cinta lagi pada J-Hope. Dengan fitur barunya di Rush Hour Crush, BTS kembali, dan orang yang menjadi fanboy nomor satunya adalah Jungkook. Sama seperti ketika Chicken Noodle Soup yang menampilkan Baekhyun dirilis, Jungkook dengan antusias menonton konten J-Hope saat dirilis. Mencintai setiap menitnya, dia dengan lucu tidak bisa menahan fanboy batinnya menonton Hyungnya yang keren. "Aku tidak pernah berpikir aku akan jatuh cinta pada seorang pria," kata Jungkook. Dia berbagi rasa hormatnya yang besar untuk J-Hope, menghujaninya dengan pujian, dan menyatakan bahwa dia terkenal karena suatu alasan. Baru-baru ini, sepertinya sejarah terulang dengan karya solo terbaru J-Hope. Dalam video koreografi untuk Rush Hour Crush, J-Hope memamerkan keterampilan menarinya yang gila. Dia ringan dan kakinya menari dengan swag khasnya. Dan ARMY bukan satu-satunya orang yang jatuh cinta pada J-Hope. Jungkook meninggalkan banyak komentar fanboying di postingan Instagram J-Hope, mengatakan semua hal yang terlintas di benak penggemar saat menonton video dengan menulis, "Wow,
Serius? J-Hope, kenapa kamu begitu baik? Ini konyol. Astaga, kamu terlihat sangat keren. Aku jadi gila. Apa yang aku lakukan? Ini benar-benar gila. Kita mengerti perasaan itu. Setelah penampilan seperti itu, mustahil untuk menolak pesona luar biasa J-Hope sebagai dancer dan artis. Yang keempat, hubungan tak terduga antara BTS dan film Hollywood Don't Worry Darling. Ada hubungan tak terduga antara film Hollywood baru Don't Worry Darling dan BTS. Film topik hangat saat ini adalah Don't Worry Darling. Film thriller psikologis Amerika ini dibintangi oleh pemain bintang Florence Pugh, Chris Pine, Gemma Chan, Harry Styles, dan Olivia Wilde, yang juga menjabat sebagai sutradara. Film ini berkisar tentang seorang ibu rumah tangga tahun 1950-an yang tinggal bersama suaminya di komunitas eksperimental utopis mulai khawatir bahwa perusahaannya yang glamor dapat menyembunyikan rahasia yang mengganggu. Hubungan yang tak terduga antara film dan BTS tidak melalui Gemma Chan saat Jimin dan V Friends muncul dalam film Marvelnya Eternals. Juga bukan karena J-Hope, Jimin, dan V telah menghadiri konser Harry Styles. Itu karena Don't Worry Darling dan BTS berbagi lokasi syuting yang sama. Lokasi yang dimaksud adalah Hall of Mirrors di teater Los Angeles yang mewah dan bersejarah. Ini sebenarnya adalah ruang bedak wanita. Dalam foto teater bersejarah ini ditulis, diakui secara luas sebagai teater paling mewah di Los Angeles. Pembangunan istana film dengan 2000 kursi ini hanya memakan waktu 6 bulan dan selesai pada tahun 1931. Karena depresi hebat, itu adalah istana film mewah terakhir yang dibangun di Los Angeles. Interior barok Perancis yang menakjubkan menandai lobi pintu masuk yang sangat megah, terinspirasi oleh Hall of Mirrors Istana Versailles di Perancis. Karakter Florence Pugh dan Olivia Wilde muncul dalam sebuah adegan bersama di ruang rias yang glamor. Mungkinkah ini saya duga pertandingan berteriak mereka? Jin tampak tampan dan tampil di ruangan yang sama untuk MV BTS Black Swan. Kelompok ini memfilmkan seluruh video musik di teater Los Angeles. Tapi pemotretan solo Jin dilakukan secara khusus di Ladies Powder Room. Kita juga bersyukur untuk itu karena visual yang dikalikan sama cermin itu sangat fenomenal. Sejujurnya Jin akan menjadi pemeran utama pria yang baik. Kita masih menunggu debut aktor Jin kita. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.